memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan motivasi sebelum kita belajar. Nah, motivasi kali ini kita akan sama-sama untuk tepuk semangat ya. Oke, mulai ya, tepuk semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan tes kefokusan kalian ya. Nah, kalau Ibu Guru bilang 1 berarti kalian harus tepuk 1. Kalau Ibu Guru bilang 2 berarti kalian harus tepuk 2. Begitu seterusnya. Kalau Ibu Guru bilang 3 berarti kalian tepuk 3. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 2, 1, 3. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, perhatikan kertas yang Ibu bawa. Jadi kertas ini berjumlah 1. Nah, kalau seandainya kertas ini Ibu Guru bagi menjadi 2, kita dulu ya. Kira-kira akan menjadi berapa? 1/2. Oke, jadi aku lupa di mana. Jadi kalau Ibu Guru bagi kertas yang 1 tadi menjadi 2 bagian, maka akan menjadi 1/2. Oke, jadi kalian paham kan konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bilangan pecahan. Jadi seperti konsep yang tadi itu, pecahan merupakan bagian dari pelajaran matematika dengan kuantitas tertentu. Nah, pecahan ini bisa ditulis dengan 1/2. 1/2. Di mana 1 ini disebut dengan pembilang dan 2 ini disebut sebagai penyebut. Di sini ada macam-macam pecahan. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari 1/2. Nah, selanjutnya di sini ada namanya pecahan campuran. Di sini contoh pecahan campurannya itu 3 1/2, di mana 3 ini adalah campuran, 1 ini adalah pembilang, dan 2 ini adalah penyebut. Jadi ada banyak sekali contoh pecahan. Nah, misalnya kali ini Ibu Guru akan memberikan konsep contoh pecahan. Terus nanti Ibu Guru akan minta salah satu dari kalian untuk maju ya. Oke, baik, ini adalah contoh dari pecahan. Silakan Ibu minta untuk Anissa
Depan. Baik anak-anak, di sini Ibu Guru udah punya kartu bilangan pecahan. Nah, di sini dimana dalam hal ini Ibu Guru akan meminta satu persatu dari kalian maju dan menyebutkan contoh pecahan yang sudah Ibu sebutkan ya. Yang pertama di sini dari Niza. Mulai dari Niza. Nah, di sini coba tolong carikan contoh pecahan 10/2. Kemudian tunjukkan kepada teman-temannya ya. Ini adalah pecahan 10/2. Benar tidak anak-anak? Benar. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya Aisyah, silakan maju. Nah, di sini minta tolong ditunjukin teman-temannya contoh dari pecahan desimal 2/10. Nanti bilang sama teman-temannya, teman-teman, ini adalah contoh dari pecahan. Teman-teman, ini adalah contoh dari pecahan desimal 2/10 sama dengan 0,2. Benar tidak anak-anak? Benar. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya Ibu Guru minta perwakilan dari laki-laki ya. Atas nama Seva. Seva silakan maju Seva. Teman-teman, ini contoh dari 5/. Benar tidak teman-teman? Benar. Oke. Baik, di sini Ibu Guru sudah mempunyai soal cerita yaitu tentang dongeng berupa dongeng fabel. Nah, nanti di sini akan dibacakan atau disampaikan oleh salah satu teman kalian. Kemudian yang lainnya nanti bisa untuk menyimak ya. Nah, setelah itu nanti silakan untuk ditulis amanat atau pesan yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut. Nah, selanjutnya nanti Ibu Guru akan bertanya. Oke, mengerti? Tama juga dia ada pedas bang. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu enggak dongeng itu seperti apa? Tidak ya? Nah, jadi dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau berupa hayalan dari seorang pengarang. Nah, di sini ada contoh dongeng seperti dongeng Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Kalian tahu enggak? Tahu. Nah, kalau sekarang Ibu Guru kita akan belajar dongeng, kalian suka enggak? Suka. Oke, sebelum kita mulai belajar dongeng, di sini Ibu Guru minta salah satu perwakilan dari teman sekelas kalian, yaitu Alisa, untuk membacakan salah satu dongeng. Kemudian nanti silakan untuk teman-teman yang lain untuk menulis pesan atau amanat yang dapat kalian ambil. Kemudian nanti Ibu Guru akan menanya kalian. Paham? Paham. Silakan Alisa. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasakan tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga
enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Dia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Belum, udah. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sebentar, 3. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakan, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Baik anak-anak, silakan tepuk tangan. Terima kasih Anissa. Selanjutnya di sini tadi kalian sudah mendengarkan contoh dari teman kalian. Nah, Ibu Guru akan bertanya, kira-kira pesan atau amanat yang dapat kalian ambil tersebut apa? Coba sampaikan Iza. Amanat yang dapat diambil, kita harus saling tolong menolong dan menjunjung tinggi persahabatan. Baik, selanjutnya mungkin dari Farhana. Kita harus saling mendukung, bekerja sama. Oke, baik, benar ya. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, dari cerita tersebut tadi kan ada 2 binatang. Nah, kira-kira di sini ada yang mau menyampaikan enggak? Contoh binatang yang ada dalam dongeng tersebut. Saya Bu Guru, ular dan tikus. Benar ya. Di sini Ibu Guru sudah membawa kayu dan toples. Nah, kira-kira kalau Ibu Guru pukul ini toples, apa yang kalian bisa dengar? Bunyi. Kira-kira bunyinya itu seperti apa? Keras atau kecil? Keras. Nah, coba kita coba dulu ya. Terdengar tidak? Terdengar. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang pola irama. Nah, ada yang tahu pola irama itu seperti apa? Nah, jadi pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, pola irama ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Nah, bunyi kuat ini contohnya itu seperti petir, seperti toples apabila dipukul. Nah, sedangkan bunyi lemah ini contohnya seperti angin, daun yang jatuh. Kalian paham? Air. Oke, baik, di sini Ibu Guru akan meminta kalian untuk melakukan pengamatan. Sebelumnya Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama terdiri dari Niza, Farhana, Seva, dan Yori. Dan kelompok kedua terdiri dari Anissa, Sasa, Kholis, dan Majid. Nah, jadi di sini kelompok pertama akan meneliti tentang contoh bunyi kuat dan kelompok kedua akan meneliti tentang contoh bunyi lemah. Nah, kalian paham? Paham. Setelah kalian melakukan hasil penelitian, nanti silakan untuk ditulis hasil laporan penelitiannya. Kemudian nanti masing-masing dari ketua kelompok atau perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari pengamatan atau penelitian.
Jadi di sini kita akan mendengarkan presentasi hasil laporan dari kelompok pertama dulu, baru ke kelompok dua. Nah di sini kelompok pertama terdiri dari Miza dan Farhana sebagai perwakilan. Silakan untuk maju ke depan. Tiga. Contoh bunyi kuat. 1. Petir, sel, speaker, gong, meja dipukul. Baik, terima kasih ya. Itu tadi contoh dari bunyi kuat. Silakan tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, baik selanjutnya dari kelompok dua, silakan perwakilan dari Anissa dan Sasa untuk maju ke depan. Tiga. Contoh bunyi lemah. Angin, air, daun jatuh, kentut, koin yang jatuh. Baik, itu tadi ya contoh dari bunyi lemah. Silakan diberikan dulu tepuk tangan untuk kelompok satu. Anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran, kira-kira apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta dari ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya